Halo anak-anak ibu, apa kabar? Shalom. Semoga dalam situasi seperti ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya nak, dan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sangat rindu kepada kalian semua ya sayang. Nah, dan ibu juga gak perlu perkenalkan diri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, ibu mengampu bidang studi pendidikan agama Kristen, dua kelas ya, kelas 9, yaitu kelas 9 10 dan kelas 9 11 ya. Jadi ibu cuma dua kelas. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa kita beribadah ya, tapi ibu mau memastikan dulu anak-anak ibu harus sudah punya ya buku paketnya kan? Sudah ada buku paketnya, dan jangan lupa ya sayang, jangan lupa di atas mejanya bawa Alkitabmu. Letakkan Alkitabmu di situ ya, buka ya nak ya. Oke, kita mulailah ibadah kita. Sebelum kita memulai materi kita ya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan 3. Di bukumu ada itu ya sayang, di halaman pertama, halaman 1 ya. Kita bernyanyi. Gereja bukanlah gedungnya, dua-dua ya. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul bersama dengan anak-anak didik kami, meskipun tidak bertatap muka Bapa, tapi kami percaya kasih-Mu menyatukan kami dalam ikatan iman percaya kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya dapat mengerti dan memahami makna kebenaran firman-Mu. Berkatilah orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur. Berkati pekerjaan tangan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, untuk anak-anak ibu ya, di bab 1 halaman 1 materi kita adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, nah coba gambar apa itu sayang? Coba dulu dilihat. Gambar gereja ya, itu gambar gereja yang ada banyak bangku tersusun ya kan? Nah, itu gereja. Jadi yang mau kita bahas, sebenarnya gereja itu apa? Apakah gereja itu gedungnya atau orangnya? Iya kan? Oke ya. Gereja ada titik duanya. Gedungnya atau orangnya? Coba, ayo jawab. Gedungnya atau orangnya? Iya, gereja itu bukan membahas tentang gedungnya, tetapi orang-orang yang berada di dalamnya. Meskipun tidak terlepas bahwa ciri-ciri dari gereja adalah gedung, iya kan? Yang ada salibnya besar, lambang sebagai tanda itu tempat beribadah orang Kristen. Tapi kalau kita dalami, kita bahas secara iman Kristen, ternyata gereja itu bukan membahas atau bukan hanya sekedar gedung, tetapi orang di dalamnya. Seperti lagu kita tadi ayat pertama, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya, ya. Nah, jadi kita mau bahas dulu nih. Pertama-tama ya, atau ibu bahasakan dari mana asal muasal gereja.
Kenapa ada gereja, gitu ya? Nah, kita belajar. Sambil sembari dibuka bukunya sayang ya, buku paketnya. 40 hari setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus berkumpul setelah Yesus naik ke sorga. Ya, nah, Ibu mau tekankan di sini, ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, ia tidak meninggalkan kita, dia tidak meninggalkan manusia. Ya, setelah selesai tugasnya di dunia, ya udah selesai juga. Tidak, tetapi dia tetap menyertai kita. Ya, dia tetap menyertai kita, dia memberikan amanat agung ya kepada murid-muridnya dan termaksud kita. Pergilah, jadilah kan semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, jadi Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Yesus ada bersama kita meskipun dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi berkumpul mereka di Yerusalem. Nah, tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan itu. Nah, lalu lidah api berkobar-kobar di atas kepala mereka. Mereka berdoa, murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Seperti janji Tuhan, ya. Ia akan selalu menyertai murid-muridnya. Nah, seperti ini gambarnya sayang. Nah, ini ya, mereka mendapatkan sebuah kekuatan. Jadi Roh Kudus itu berbentuk nyala-nyala api, lidah-lidah api di atas kepala mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus, ya kan, yang ada di tempat itu. Jadi mereka dengan semangat, jadi mereka dengan keyakinan, mereka tidak takut lagi memberitakan Injil. Dari mana kekuatan itu? Itu tadi, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, seperti amanat agung yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, jadi sebuah kejadian aneh ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah mendapatkan Roh Kudus dalam bentuk nyala-nyala api atau lidah-lidah api, mendadak mereka berkata-kata berbagai bahasa asing. Mereka dapat berbicara, ya kan? Nah, pada saat itu di Yerusalem itu banyak sekali orang. Kenapa? Karena ketepatan dalam perayaan hari Pentakosta itu disebut juga perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci. Jadi pada zaman Yahudi pada saat itu hari Pentakosta itu disebut juga dengan perayaan syukur ya untuk panen mereka. Nah, tiba-tiba murid Yesus keluar dari tempat mereka berkumpul tadi, ya. Nah, orang pada saat itu terheran-heran melihat mereka. Loh, apa yang mereka katakan? Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mereka dapat berbahasa, ya, dapat berbahasa asing. Jadi dapat memahami bahasa mereka, orang-orang itu. Mereka ada yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Di situ ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai dengan 8. Terheran mereka, loh, kenapa mereka bisa bahasa seperti orang-orang Yudea, Media, Partia? Orang-orang itu terkejut, iya kan? Mereka tidak tahu bahwa murid Tuhan Yesus sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan sebagian orang itu mengejek mereka dengan sinis dan berkata, "Ih, mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk anggur manis," katanya. Makanya mereka berbicara, apa yang mereka bilang? Ya. Selanjutnya, apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah sebagai bukti bahwa Yesus yang disalibkan, yang mati telah bangkit dan naik ke sorga, sungguh-sungguh sangat berkuasa. Ya, meskipun ia sudah naik ke sorga, seperti Ibu katakan, dia tidak meninggalkan kita, tapi ia memberikan kuasa, ya kan? Nah, sungguh-sungguh berkuasa, jelas, karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan. Jadi lebih berkuasa si pencipta daripada yang diciptakan, ya kan? Nah, lalu di situ Petrus menjawab, hari itu juga, nah, Petrus ya,
Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptis. Jadi orang-orang melihat kuasa Tuhan, mereka terkejut. Wah, sungguh ajaib Tuhan Yesus. Iya kan? Lalu mereka pun memberikan dirinya untuk dibaptis. Bu, jadi kalau orang mau ikut Tuhan harus dibaptis ya? Timbul pertanyaan, iya kan? Iya, ya. Orang yang percaya kepada Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan baptisan ini juga menjadi sakramen, ya, sakramen di dalam gereja kita masing-masing, ya. Nah, meskipun gereja kita berbeda, ya, tapi kita mempercayai dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ya, walaupun metodenya berbeda, ya, ada baptisan celup dan ada baptisan percik, tetapi sama-sama dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jumlahnya pada saat itu sekitar 3.000 orang langsung percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan itulah jumlah perdana atau gereja mula-mula. Dari orangnya tadi yang 3.000 orang ini, ya. Kita masuk ke makna gereja. Apa arti gereja? Nah, kita ambil dari mana kata gereja sebenarnya? Kenapa bisa disebut gereja? Ya kan? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis. Nanti kelas 12 kamu akan membahas bangsa mana, negara mana yang membawa ajaran agama Kristen itu ke Indonesia. Ya, nanti kelas 11 atau kelas 12, ya. Jadi bahasa Portugis yaitu igreja. Jadi gereja itu bahasa Portugisnya igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia. Nah, dalam bahasa Spanyol mempunyai arti yang sama, gereja, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Yunani, gereja itu disebutlah eklesia. Tadi gereja dalam bahasa Portugisnya igreja, ya. Lalu kalau dalam bahasa Spanyolnya mempunyai arti yang sama juga gereja. Kalau dalam bahasa Yunaninya atau dalam Perjanjian Baru, gereja itu disebutlah dengan eklesia. Nah, kata eklesia itu berasal dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata, yaitu ex berarti keluar, sementara itu kata klesia memanggil. Ya, ex keluar, klesia memanggil. Dengan demikian, eklesia adalah dipanggil untuk keluar dari dunia yang gelap menuju terang Kristus. Berarti lebih ke sifat, ya, ke sifat seseorang. Jadi orang yang sudah menerima Yesus berarti sudah mengalami pertobatan. Poin kedua, gereja adalah rumah tempat Allah bertata. Nanti kamu pelajari juga sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja itu ada, ya. Gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Kristus. Batu yang hidup yaitu Kristus. Meskipun kita, ya nak, berbeda gereja, ada HKBP, ada Pentakosta, ada GMI, ada Metodis, dan lain sebagainya, yang menjadi kepala gereja kita, yang menjadi landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya, walaupun kita berbeda gereja, tetap yang menjadi kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Kita satu pengajaran, satu Alkitab. Meskipun mungkin doktrin atau tata cara beribadah kita berbeda. Jadi, jika berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud itu adalah manusianya, baik secara universal maupun individual. Baik secara banyak orang, ya, dalam gereja itu maupun secara pribadi atau perorangan. Itulah yang disebut dengan gereja. Lalu bagian C, umat Allah yang baru.
umat Allah yang baru. Di sini Allah memakai Nabi Yeremia. Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menubuatkan, untuk memberikan sesuatu yang ingin disampaikan, yang disampaikan Allah lewat Yeremia, Nabi Yeremia, ya, yaitu perjanjian yang dibuat di dalam hati, bukan lagi dibuat di loh atau batu, diperbaharui dengan sebuah perjanjian. Apa? Perjanjian apa maksud Nabi Yeremia di sini? Pada saat itu orang-orang itu lebih dominan kepada hukum Taurat. Kita tahu dalam perjanjian lama banyak sekali peraturan yang harus diikuti, ya. Bahkan Yesus juga dicobai. Kalau kamu lihat di situ pada halaman 4, ya. Pada halaman 4, coba kamu lihat di situ bahwa mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Ada apa? Kok ada perjanjian baru? Berarti ada perjanjian lama. Iya kan? Nah, biasanya kalau perjanjian kan begini, si A sama si B membuat perjanjian. Lalu di antara mereka, kita katakanlah si B mengingkari janjinya. Berarti janji pertama batal dong. Iya kan? Lalu dibuatlah kesepakatan lagi. Kalau ada kesepakatan berarti sudah adalah sebuah perjanjian. Nah, Yesus, ya, di situ Allah membuat kesepakatan kepada bangsa Israel, tetapi berulang kali bangsa Israel melanggar kesepakatan itu, perjanjian itu. Kalau kita mengingat kembali bagaimana bangsa Israel dibuang ke tanah Mesir, iya kan, menjadi budak, lalu dibuang ke pembuangan Babel. Karena apa? Karena mereka congkak, karena mereka bebal, sehingga Allah membiarkan mereka untuk merasakan sebuah perjalanan. Nah, selanjutnya hukum Taurat sering sekali dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Inilah yang mau diubah perjanjian itu. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Yeremia, Tuhan Allah akan menaruh Tauratnya di batin, ya. Nah, sekali lagi Ibu jelaskan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Nabi Yeremia lewat Nabi Yeremia, yaitu sebuah perjanjian yang baru, bahwa hukum Taurat selama ini mereka salah artikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Nah, karena itu Allah ingin berkata kepada Nabi Yeremia supaya, ya, hukum Taurat itu Allah akan menaruhnya di batin atau di hati manusia. Mereka dan menulis hukumnya di hati mereka. Nah, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel, menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Jadi gereja perdana ini dibentuk oleh Tuhan setelah orang-orang pada saat itu hanya memprioritaskan, mengutamakan hukum Taurat. Jadi acuannya hukum Taurat. Oh, kamu tidak boleh bekerja pada hari Sabat, ya kan? Seperti Tuhan Yesus begitu ya. Ini hari Sabat, mereka selalu mengintip kesalahan Yesus. Mengapa engkau melakukan pekerjaan? Kata orang-orang atau ahli Taurat kepada Yesus. Nah, jadi gereja perdana terbentuk sebagai koreksi. Sebenarnya Tuhan mau katakan begini, jangan kita jadikan hukum Taurat itu sebagai menghakimi orang lain, ya. Sehingga gereja perdana Tuhan bentuk atas umat Israel, menjadikan Taurat sebagai yang membelenggu mereka, ya sayang ya. Nah, jadi materi kita Ibu batasi sampai dengan umat Allah yang baru, ya. Di situ di halaman 5 ada contoh di situ. Ada contoh, ya.
gereja perdana terbentuk, tadi kukatakan sebagai koreksi. Nah, bagaimana orang sekarang menggunakan hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Nah, kita adalah salah satu bagian dari orang yang sering menghakimi orang lain, iya kan? Nah, seperti ada contoh di situ di halaman 5. Ini, Didi, kamu kok nggak gereja sih tadi pagi? Itu dosa loh, ya kan? Sedikit kita bilang itu dosa loh, itu menghakimi orang lain ya sayang. Jadi Tuhan ingin menyampaikan kepada Nabi Yeremia dan untuk kita pahami ya. Dan inilah menjadi asal gereja mula-mula dari orang yang siap dan memberikan dirinya untuk dibaptis melalui Petrus. Nanti kalau anak-anak kami mau tanya jawab boleh ya sayang ya. Ibu udah kasih kode Google Classroom-nya ya. Di situ ada tugas. Coba nanti kamu kerjakan halaman 1. Apa pendapat kamu tentang lirik lagu yang kita nyanyikan tadi? Menurut pendapatmu ya. Yang kedua kerjakan kegiatan 2 halaman 2. Kegiatan 2 halaman 2 ya. Kegiatan 2 halaman 2. Di situ ada sebutkan beberapa gereja yang kamu kenal. Coba dulu kamu sebutkan yang berapa yang kamu kenal di sekitarmu. Coba ada berapa gereja yang kamu kenal. Gambarkan juga kondisi gedungnya, yang ditanya gedungnya ya. Baguskah, mewahkah? Ya, apakah bangunannya mewah kan situ? Kalau iya, iya. Atau sederhana saja. Atau dengan atap rumbia dan lain di situ ya. Mengapa kamu lalu menurut kamu, manakah dari gereja-gereja itu yang benar-benar layak disebut gereja? Coba, apakah yang mewah tadi gereja atau yang atap rumbiah dan dinding bambu yang disebut dengan gereja? Coba kasih alasanmu. Tadi kita udah bahas apa itu sebenarnya gereja ya sayang. Lalu bagaimana hubungan pernyataan kamu dengan lagu Kidung Jemaat yang kita nyanyikan tadi 257 ya, hubungkan ya sayang. Nah, semoga materi pembelajaran kita, anak ibu, semakin membawa kita lebih memahami bahwa pentingnya gereja bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi lebih ke inti bahwa gereja itu adalah orangnya, bukanlah gedungnya, seperti lagu yang kita nyanyikan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan, di segala keterbatasan kami, di segala ketidakmampuan kami percaya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami lebih memahami bahwa Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan supaya kami boleh memberitakan Injil, baik dari perkataan kami dan perbuatan kami, supaya orang-orang Tuhan memuji kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikanlah kami anak-anak yang boleh membanggakan orang tua kami. Berkati dan lindungilah orang tua kami, Bapa. Berikanlah mereka kesehatan dan panjang umur, supaya mereka bisa mendidik mengajari kami. Bahkan Tuhan, boleh anak-anak kami menggapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar kami, atau bahkan Tuhan, kami melakukan kegiatan yang lainnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom.